Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa di dalam Syafaat Malam edisi khusus, edisi Tahun Baru, 1 Januari 2025. Puncak itu begitu tinggi. Demikian judul refleksi kita dalam kesempatan ini. Kami pernah memiliki sebuah gambar ukuran kartu pos yang bertahun-tahun kami simpan. Dilukiskan ada seorang yang sedang berdiri di kaki sebuah gunung dengan puncaknya yang tinggi. Di belakang orang itu dilukiskan ada beberapa gunung lainnya. Lalu ada tulisan begini: Ketika aku memandang gunung yang harus kulewati di hadapanku itu, aku merasa tidak berdaya. Puncak itu begitu tinggi. Semangatku sirna karena sepertinya tak sanggup aku mendakinya. Perlahan aku menengok ke belakang. Kulihat beberapa puncak gunung yang telah kulewati. Kuingat pada saat itu berada di kaki gunung-gunung itu, aku merasakan hal yang sama. Tak berdaya, semangat yang sirna, karena puncak-puncak itu begitu tinggi. Namun ternyata gunung-gunung itu telah kudaki, puncak-puncak itu telah kulewati. Aku melewatinya bukan karena kekuatanku, bukan karena aku mampu, tetapi karena ada lengan yang penuh kasih sayang yang selalu menopangku. lengan penuh kasih yang siap merangkulku kala aku terhuyung-huyung. Lengan penuh kasih yang mengangkatku ketika aku terjatuh. Ada tatapan dan senyum penuh kehangatan kala aku kelelahan. Ada sapaan penuh peduli yang kadang menegur, kadang menghibur. Aku tak sendirian menjalani pendakian itu. Iya, Yesus Tuhanku yang menemaniku hingga puncak-puncak yang tinggi itu dapat kulewati. Semua itu hidup kembali di dalam ingatanku. Aku menatap lagi gunung-gunung dan puncak tinggi yang harus kudaki. Aku tersenyum dan mulai melangkahkan kaki dengan hati dipenuhi damai sejahtera. Aku tahu gunung dengan puncaknya yang tinggi itu pun akan kulewati. Bukan karena aku mampu, tetapi karena Ia besertaku. Daud di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-6, ia mengungkapkan testimoninya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Testimoni Daud bukanlah teori hasil perenungan filosofis yang ia lakukan, melainkan buah dari pengalamannya menjalani hidup bersama dengan Tuhan Allah. Bukan sekali, dua kali Daud mengalami kesulitan itu, menghadapi masalah, tekanan-tekanan hidup, bahkan ancaman terhadap nyawanya. Itulah gunung-gunung berpuncak tinggi yang harus Daud daki. Namun setiap kali Daud lari kepada Tuhan Allahnya, ia mengalami pertolongan topangan Tuhan. Itulah yang membuat Daud dengan segenap hati menyerukan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Itu yang membuatnya tidak gentar menatap masa depan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mulai menapaki perjalanan di tahun 2025, mungkin kita juga akan melihat atau sedang melihat
gunung dengan puncak yang tinggi-tinggi di depan kita. Gunung yang menghadang kita tentu bisa beragam dan berbeda-beda. Sakit penyakit, masalah finansial, hambatan dalam relasi. Belum ada titik terang dalam pekerjaan, perjodohan, studi, dan yang sebagainya. Mari kita menengok ke belakang, mengingat kehadiran dan perbuatan Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus di sepanjang tahun yang baru kita lewati. Bukankah sama seperti Daud, kita juga dapat dengan tulus berkata, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Rawatlah ingatan itu agar kita beroleh kekuatan dan pengharapan untuk mendaki gunung di hadapan kita, melewati puncak-puncak yang harus kita daki. Selamat menjalani kehidupan sepanjang tahun 2025 ini dengan sepenuh iman, pengharapan, dan penyerahan kepadanya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur ketika kami menengok ke belakang, melihat hari-hari yang telah kami lewati sepanjang tahun 2024. Kami melihat bagaimana Engkau hadir dalam hidup kami, bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bertindak untuk menolong dan menopang kami. Tidak selalu apa yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tidak selalu apa yang kami harapkan itu yang mewujud nyata. Tapi nyata benar bagaimana tangan kasih-Mu memeliharakan kami melewati hari demi hari, sehingga kami boleh mulai memasuki kehidupan di tahun baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, tahun 2025 ini. Ya Bapa, tolong kami, agar kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, mau merawat ingatan kami akan kehadiran dan karya-Mu dalam hidup yang telah kami lalui, sehingga kami boleh memiliki pengharapan yang teguh, kepastian di dalam iman tentang kehadiran dan pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2025 yang kami mulai jalani ini. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang sedang berada di rumah sakit, dirawat secara intensif, maupun tidak, atau yang sedang dirawat di rumah masing-masing. Bapa, Engkau mengenal mereka, Engkau mengenal dan mengetahui persis tubuh mereka. Biarlah Engkau menjamah mereka dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam proses perawatan, jikalau ini membutuhkan waktu yang cukup lama, berikanlah kekuatan, kesabaran, pengharapan, sukacita, walaupun itu tidak mudah ya Bapa, tapi berikanlah itu kepada mereka. Juga berikanlah kepada keluarga yang merawat mereka, sukacita, damai sejahtera Tuhan, dan keyakinan bahwa Engkau ada bersama dengan mereka di dalam pergumulan menghadapi sakit penyakit maupun menghadapi mereka yang sedang dirawat dalam proses menyembuhkan penyakitnya.
Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah yang terbaik yang terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang berjuang, bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa, Engkau tahu juga situasi pada saat ini. Tolonglah mereka, mampukan mereka, agar mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang tepat. Kalaupun itu tidak tepat bagi mereka, tolonglah mampukan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dan menerimanya dengan bersyukur, sambil terus belajar untuk mengembangkan diri, dan kami percaya pada saatnya dia juga akan mendapatkan yang tepat, yang dapat semuanya mereka lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap saudara kami, sesama kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah hikmat di dalam diri setiap anak-anak-Mu, agar mereka dapat menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi penolong yang sepadan bagi mereka masing-masing. Kami percaya juga ya Bapa, bahwa Engkau telah menyediakan orang-orang yang sesuai bagi setiap orang untuk menjadi pasangannya, untuk menjadi penolong yang sepadan. Karena itu kami percayakan dan serahkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup. Kami berdoa bagi mereka yang sedang studi, dan saat ini juga bagi mereka yang sedang melakukan holiday atau liburan. Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka. Satukanlah hati mereka dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat di dalam liburan-liburan yang mereka rasakan, mereka alami, sebagai wujud kesempatan bagi mereka juga untuk merasakan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat. Biarlah sepanjang tahun 2025 ini khususnya, gereja-gereja Tuhan makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Mereka boleh menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya sedemikian rupa, sehingga kehadiran gereja-Mu boleh menjadi sarana di mana shalom, damai sejahtera yang Tuhan rancangkan makin mewujud nyata. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, baik kegiatan insidental maupun kegiatan rutin, dan khususnya bagi penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 5 Januari mendatang. Kiranya semua boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama kesiapan hati dan pikiran, baik mereka yang akan melayankan maupun umat-Mu yang akan menyambut, sehingga sakramen perjamuan kudus itu sungguh boleh menjadi berkat yang menguatkan umat Tuhan dalam menjalani hidup sepanjang tahun yang baru ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang terlebih mengetahui persoalan-persoalan yang harus diatasi dalam menjalani kehidupan bersama sebagai bangsa yang telah dikaruniai keragaman yang luar biasa ini. Tuhan, berikan keterbukaan, kerendahan hati untuk memaknai perbedaan yang ada sebagai kekayaan guna membangun kehidupan yang makin adil, makin benar, mewujud nyatakan kedamaian kesejahteraan bagi semua orang. Engkau beri hikmat, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu memilih apa yang benar, merancang, melakukan dengan cara yang benar, agar kedamaian, kesejahteraan yang dirindukan bangsa ini boleh semakin nyata.
Bila tiba saatnya sebentar kami akan beristirahat, maka Tuhan sertai kami. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan tetap beserta kita.